kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Dan setiap orang yang ingin menjadi calon legislator itu adalah anggota partai politik atau setidak-tidaknya diajukan oleh partai politik. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Teman-teman, dalam episode operasi kali ini saya tertarik untuk memberikan pendapat, atau bukan pendapat ya, tapi memang memberikan edukasi sekaligus pendapat ya mungkin. Bagi teman-teman semua tentang apa yang sekarang juga ramai di tengah masyarakat, yaitu sistem proporsional dalam pemilu, di mana ada beberapa partai politik yang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, yang secara intinya menghendaki dilakukannya proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Nah, teman-teman, kita lihat ada beberapa alasan yang diajukan di dalam permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut. Tetapi sebelum kita lebih jauh, saya ingin jelaskan dulu apa itu proporsional itu sebenarnya. Apa itu proporsional, kenapa ada tertutup, kenapa ada terbuka. Secara sederhana teman-teman, saya tidak mau pakai penjelasan definisi-definisi yang bagaimana nanti daripada multitafsir. Jadi saya terjemahkan secara sederhana saja supaya mudah teman-teman pahami. Proporsional itu memanglah merupakan satu sistem yang dilakukan manakala pemilu dilaksanakan secara langsung. Jadi banyak negara memang menggunakan sistem proporsional. Proporsional itu apa sih? Yaitu suara ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi ya berdasarkan suara terbanyak aja gitu. Berapa suara yang diperoleh? Ya kira-kira gitu, seperti itu teman-teman. Berapa suara yang diperoleh? Segitulah persentase kehadirannya. Kalau misalnya dalam parlemen, ya di parlemen gitu. Berapa persen? Ya intinya berdasarkan suara yang diperoleh gitulah teman-teman. Nah, sehingga kemudian lahirlah dua model, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Nah, teman-teman, sistem proporsional terbuka secara sederhana berarti bahwa di sini rakyat memilih secara langsung pribadi orang yang dicalonkan melalui partai politik sebagai calon anggota legislatif, baik itu di tingkat DPRD maupun di tingkat DPR RI. Dan proporsional tertutup itu berarti bahwa di sini rakyat tidak memilih secara langsung calon secara pribadi yang diajukan oleh partai politik sebagai calon anggota legislatif, di mana di sini rakyat memilih partai saja dan partailah kemudian akan menunjuk yang menugaskan kader-kadernya untuk menempati posisi legislatif. Teman-teman, kita akan lihat beberapa hal yang harus diperhatikan dari apa yang diajukan sebagai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, di mana di sini kita hanya akan melihat alasan-alasan bersifat filosofisnya karena memang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itulah yang kemudian disebut uji materi. Teman-teman, di sini kita harus lihat bahwa alasan filosofis yang paling menonjol dari apa yang diajukan itu adalah di mana di sini para pemohon di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini bertentangan sistem proporsional terbuka, ya, itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya memang teman-teman, secara redaksional pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ayat 3 secara sederhana mengatakan bahwa nanti kalau kalimatnya tidak persis benar, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tetapi intinya di sana disebutkan bahwa untuk memilih anggota DPR dan DPRD, pesertanya adalah partai politik. Ya, peserta pemilihan terhadap anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Nah, karena itu teman-teman, maka kemudian diajukanlah sistem proporsional tertutup oleh beberapa partai politik untuk memilih anggota DPRD dan anggota DPR.
teman-teman, ada yang menarik dari apa yang menjadi bagian dari alasan filosofis tersebut. Ya memang kalau saya secara pribadi benar-benar mengakui bahwa ini pasal pasal 22 huruf E ayat 3 ini memang kalau kita mau melihat secara sepintas saja memang benar-benar bisa diterapkan untuk membuat sistem proporsional yang kemudian akan dilakukan adalah sistem proporsional tertutup untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Karena apa? Karena memang di situ jelas dikatakan bahwa peserta pemilu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Nah, teman-teman, tetapi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh pasal 22E ayat 3 ini seharusnya disesuaikan dan diselaraskan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 22E ayat 1 yang pengaturannya tentu mendahului ayat 3 tersebut. Di mana dalam ayat 1 dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya ada kehendak Undang-Undang Dasar juga untuk melakukan pemilihan umum itu secara langsung. Nah, langsung selangsung-langsungnya, bebas sebebas-bebasnya. Artinya kebebasan tetap dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemilihan umum. Nah, untuk mengadaptasi ke pasal 22E ayat 1 inilah kemudian menurut saya menjadi tidak bermasalah atau sebenarnya tidak ada masalah jika proporsional terbuka juga dilakukan. Nah, tetapi teman-teman memang selama ini kita lihat ada hal-hal yang menurut saya harus diperhatikan oleh KPU, di mana selama ini memang sebenarnya sudah dilaksanakan ya teman-teman. Itu menurut saya sudah tepat, di mana di sini ketika kita melewati atau dalam masa-masa pemilihan umum, pesta demokrasi, di sini kita akan lihat ada beberapa hal, yaitu bahwa setiap anggota atau seseorang yang ingin menjadi anggota DPR atau anggota DPRD itu memang harus masuk atau maju melalui partai politik. Ya, dia tidak bisa maju secara pribadi, teman-teman. Sebenarnya dengan fakta ini pun itu sudah mengadopsi isi pasal 22E ayat 3 yang menghendaki bahwa peserta pemilu terhadap pemilihan anggota legislatif DPR maupun DPRD itu adalah partai politik. Tetapi teman-teman, menurut saya ini adalah suatu sistem yang baik yang selama ini sudah dijalankan. Kalau kita melihat kepada pasal 22 ayat 1-nya juga, dan kita juga melihat apa yang sebenarnya terjadi, sebenarnya tidak terlalu bermasalah teman-teman, atau tidak terlalu urgen untuk menghadapkan masyarakat langsung kepada pilihan partai politik, atau partai politik lah yang kemudian akan dipilih oleh masyarakat di dalam pemilihan umum dengan proporsional tertutup. Teman-teman, dengan adanya proporsional terbuka ini, sebenarnya dengan diajukannya nama atau didaftarkannya nama calon legislatif melalui partai politik, bukankah itu sama artinya dengan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, yang mana di sini kemudian setiap orang yang ingin menjadi calon legislator itu adalah anggota partai politik atau setidak-tidaknya diajukan oleh partai politik. Sehingga kemudian sebenarnya teman-teman kalau kita lihat seandainya kita berandai-andai aja, seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan seandainya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan atau menolak permohonan uji materi terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang saya tidak terlalu ingat pasal berapa yang khusus mengatur tentang itu, ya, yang mana dikaitkan dengan pasal 22E ayat 3. Seandainya di sini Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan uji materi terhadap undang-undang tersebut, sebenarnya menurut saya juga tidak terlalu urgent untuk dipersoalkan, karena selama ini juga setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu harus maju melalui partai politik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri secara independen sebagaimana anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya, teman-teman. Jadi menurut saya ini juga sudah merupakan langkah yang tidak bisa dibilang salah juga ya, ketika dimintakan untuk dilakukan secara tertutup, ya proporsional tertutup, tetapi juga tidak menjadi salah jika kemudian misalnya Mahkamah Konstitusi memutus bahwa proporsional terbuka
sudah tepat untuk diselenggarakan. Nah, ada alasan lain teman-teman di mana bahwa mungkin dapat saja di sini Mahkamah Konstitusi melihat sisi-sisi yang lain yang menghadirkan gagasan tersebut. Jadi tidak semata-mata melihat pada pasal 22E ayat 3 secara mutlak dan mentah, tetapi kemudian mungkin mengolahnya dalam pikiran-pikiran analisis majelis yang mana anggota-anggota hakim konstitusi merupakan pakar-pakar hukum, khususnya pakar-pakar hukum tata negara. Jadi menurut saya tentu tidak semata-mata mereka mendasarkan pemikiran pada pasal 22E ayat 3 itu, yang memang kalau kita definisikan secara redaksional, ya jelas teman-teman. Ini memang jelas mengarahnya kepada proporsional tertutup, karena di sini jelas dikatakan bahwa menjadi peserta pemilu anggota legislatif DPRD maupun DPR, maksud saya itu adalah partai politik, bukan. Dan itu bahkan dibedakan jelas dibedakan di mana ayat 4 dikatakan bahwa terhadap anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah itu barulah perorangan, bukan partai politik. Bahkan dikatakan perorangan, jadi bukan partai politik. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas teman-teman dibedakan apa yang menjadi kehendak Undang-Undang Dasar terhadap anggota DPD dan apa yang menjadi kehendak Undang-Undang Dasar terhadap anggota DPR dan DPRD. Jadi, kalaupun misalnya hakim para pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal 22 uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pasal 22E ayat 3 itu sebenarnya bukanlah langkah yang salah dan dapat memang diperdebatkan teman-teman. Tetapi yang saya mau lihat di sini adalah seandainya kita berandai-andai saja hakim konstitusi menolak pengajuan uji materi tersebut, hakim juga bisa memiliki dasar yang juga tidak salah. Karena sekali lagi Undang-Undang Dasar sebaiknya tidak ditafsirkan semata-mata berdasarkan apa yang tertulis, melainkan melihat juga nilai-nilai filosofisnya. Karena di sini Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Itu lembaga yudikatif tertinggi yang memang berwenang untuk mengoreksi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga kemudian Undang-Undang Dasar menurut hal ini, kalau kita lihat teman-teman, ada namanya hakim itu punya kewenangan untuk menemukan hukum. Nah, di sini teman-teman, jika kita mengacu kepada hal itu, fakta itu bahwa hakim juga bisa menemukan hukum, kita kaitkan dengan hakim konstitusi, tentulah mereka bisa juga menafsirkan apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar dalam beberapa pasal yang memang berkaitan. Nah, di sini teman-teman, kita akan lihat saja bagaimana nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian saya ingin kita akan sama-sama juga untuk membahas apa sih bedanya proporsional terbuka dan tertutup. Bukan hanya sekedar pemilih langsung nama-nama anggota calon ataupun hanya partai saja, tapi kita akan lihat lebih luas dan mengapa sih mereka mengajukan untuk melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dan mengapa banyak partai yang menolak sistem proporsional tertutup tersebut. Kita akan bahas di operasi episode berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jika ada teman-teman yang ingin Harian Netra membahas suatu topik, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.